Gimana kabarnya hari ini? Baik. Iya. Kalau ditanya gimana kabarnya hari ini, Anda jawabnya luar biasa. Oke ya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tapi kalau luar biasa tangannya Anda cuma genggam gini, gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, nggak seru. Jadi kalau gimana kabarnya hari ini, Anda ngomongnya luar biasa gitu ya, tangannya dikepal ke atas, sekali lagi di atas, jangan gimana kabarnya hari ini, luar biasa, kamu luar biasa, yang sebelahnya jatuh ya. Jadi kepal ke atas, oke? Oke ya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Memang ini sengaja saya buatin redup karena baterainya soak. Ya, tapi ini sudah ngerekam ini ya. Coba lihat dulu. Oh ya, udah ngerekam ya. Tenang aja. Tenang aja. Karena baterainya soak tadi brightnya saya rendahkan supaya dia bisa ngerekam yang lebih lama. Oke ya. Hari ini saya mau menyampaikan tentang Yakub dan Daud. Tentang siapa? Yakub dan Daud. Selama saya dalam perjalanan ini, saya masih belum dapatkan apa yang saya mau sampaikan secara klik di hati. Tapi ternyata waktu dalam perjalanan, Tuhan taruh di hati saya Yakub dan Daud. Nah, kita belajar tentang Yakub dan Daud hari ini. Namun sebelumnya, saya akan berikan Anda survei yang dilakukan oleh Renal Kasali. Oleh siapa? Renal Kasali. Siapa yang tahu Renal Kasali? Profesor Renal Kasali, siapa yang tahu? Yang tahu 50.000. Saya tambah 100.000. Ya. Oke, Profesor Renal Kasali adalah Profesor Internasional Bisnis di Universitas Indonesia. Di mana? Universitas Indonesia. Nah, Renal Kasali itu dia penulis buku. Ada beberapa buku yang ditulis sama dia dan bestselling untuk di Indonesia. Nah, dia mengatakan begini, rekan-rekan, adik-adik, dia mengatakan gini, bahwa untuk berhasil seseorang harus merantau. Untuk berhasil, dia ngomong apa? Seseorang harus merantau. Merantau maksudnya apa? Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga dan dia berusaha mandiri. Karena kalau ada keluarga, kecenderungannya dibantu sama keluarga, dibantu sama orang tuanya, sehingga anak menjadi dipermudah. Nah, kalau anak dipermudah itu rapuh, tidak bisa mandiri. Karenanya Renal Kasali di dalam bukunya menuliskan, bahkan kalau dia dipanggil seminar-seminar, termasuk terakhir dia podcast sama Chris Tahir, dia mengatakan bahwa untuk berhasil seseorang harus merantau jauh dari keluarga. Dan ngomong sama sebelahmu, kamu juga sedang merantau. Nah, benar kan? Anda kan jauh dari keluarga, betul? Nah, ngomong lagi sama sebelahnya, karena kamu sedang merantau, kamu calon orang sukses. Nah, sekarang kita bahas masalah Yakub. Yakub adalah anak yang dikasih oleh ibunya. Sementara Esau dikasih oleh ayahnya. Yakub itu orang rumahan, nggak suka pergi keluar. Sementara Esau suka pergi keluar rumah. Nah, karena Yakub jadi anak kesayangan orang tuanya, Yakub cenderung dipermudah sama ibunya. Sampai suatu ketika ibunya mempermudah dia dengan apa? Menipu ayahnya. Yaitu mengambil hak kesulungan. Singkat cerita, Esaunya marah, Yakub mau dibunuh. Yakubnya takut, Yakubnya lari. Nah, waktu lari, Yakub nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Dari keluarga yang terpandang hidupnya enak, dipaksa oleh keadaan, dan saya yakin itu ada rencana Tuhan di situ. Akhirnya Yakub pergi merantau jauh dari keluarganya. Nah, waktu dia merantau, dia berdoa. Dia diajarkan orang tuanya berdoa, dan akhirnya waktu dalam perjalanan dia berdoa kepada Tuhan. Berdoanya sederhana. Dia bilang gini, Tuhan berkati aku.
Beri aku makanan roti yang cukup. Hanya itu yang dia minta. Dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta mobil BMW, karena waktu itu memang tidak ada mobil, yang ada cuma kuda. Jadi dia nggak minta banyak. Dia nggak ngomong, Tuhan aku kasih kuda yang banyak, enggak. Dia nggak ngomong juga, Tuhan kasih aku sapi yang banyak, kambing yang banyak, enggak. Dia cuma ngomong, Tuhan berkati perjalananku supaya aku cukup roti, aku bisa makan. Oke ya, sangat sederhana. Nah, setelah dia berdoa, dia serahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Ingat, kalau Anda menanti merantau suatu ketika nanti Anda berangkat ke Surabaya misalnya, atau ke kota lain, ingat, selalu bawa Tuhan dalam perjalananmu. Jangan pernah Anda merasa hebat seorang diri. Anda harus libatkan Tuhan. Yakub tidak punya apa-apa, yang dia andalkan cuma doa, dan dia ngomong, Tuhan sertai aku, Tuhan berkati aku. Karena Yakub tahu dia nggak mungkin bisa kalau tanpa Tuhan. Dan waktu dalam perjalanan itu dia juga bergulat sama yang namanya malaikat Tuhan. Dia malam-malam dia bergulat, dan Yakub tidak melepaskan malaikat itu sampai malaikat itu memberkati Yakub. Yakub bilang gini, kalau kamu tidak melepaskan aku, kalau kamu tidak memberkati aku tidak akan lepaskan kamu. Singkat cerita, akhirnya malaikatnya nggak mau memberkati dia. Dia pikir kamu itu jelek, nggak punya apa-apa, kebanyakan gaya lagi. Oh, pokoknya. Tapi Yakub tidak menyerah, dia tetap yang namanya malaikat tuh dipegangin, dekap, nggak mau ngelepasin. Saya malaikat itu memberkati. Singkat cerita, akhirnya malaikat mukul pangkal pahanya, dan setelah itu Yakub diberkati. Setelah Yakub diberkati, malaikat itu pergi, yaitu sebetulnya itu Tuhan sendiri. Dia pergi, dan Yakub karena dia sudah memastikan berkat Tuhan ada dalam hidupnya, karena dia melibatkan Tuhan, barulah dia pergi ke rumah pamannya. Tahu pamannya Yakub namanya siapa? Laban. Dia pergi ke pamannya yang kaya di daerah itu. Jadi Yakubnya merantau dari daerah tempat dia dilahirkan, dia dibesarkan, dia merantau ke pamannya di Laban. Nah, waktu di Laban, si Laban bilang gini, ya udah deh, kamu kerja aja sama aku. Kamu minta berapa? Yakub ngomong, aku enggak minta. Dia enggak minta gaji, saudara. Dia, Yakub hanya ngomong, aku bantu paman aja. Paman kasih aku makan, selesai. Tempat tinggal, makan, selesai. Nah, Yakub naksir sama siapa namanya? Rahel. Yakub naksir sama Rahel. Nah, karena dia naksir sama Rahel, akhirnya dia bilang gini, selang beberapa lama omnya nggak enak. Udah Yakub, kamu minta upah apa? Karena Yakub ini kerjanya bagus, rajin. Akhirnya paman ini senang, takut kehilangan Yakub. Karenanya dia bilang sama Yakub, Yakub, udah deh kamu minta apa sebagai upahmu? Yakub bilang, oke, gini aja om. Nah, ini kan pamannya kan, ya om. Gini aja deh om, aku kerja sama kamu 7 tahun, ntar aku minta Rahel. Oke, deal. Wah, Yakub bekerja di firman itu mengatakan begini, Yakub bekerja selama 7 tahun itu, dan selama 7 tahun itu dianggap Yakub waktu yang singkat karena cintanya kepada Rahel. Maksudnya apa Pak? Bapak bilang karena cintanya terhadap Rahel. Saudara, adik-adik, kalau nanti suatu ketika kamu bekerja atau sekarang kamu sekolah, pastikan kamu cintai yang kamu lakukan. Kenapa? Karena kalau kamu mencintai apa yang kamu lakukan, maka tidak ada keterpaksaan di situ. Kalau kamu sekolah karena terpaksa, maka nggak ada kerelaan, kamu terpaksa. Nah, hasil dari sebuah keterpaksaan adalah hasil yang kurang baik. Karenanya pastikan kalau Anda nanti misalnya nih, yang bagian kelas 3, nanti Anda ngambil mata kuliah tertentu. Oh, aku ngambil jurusan ini misalnya begitu. Ternyata waktu masuk jurusan itu, ya susah. Mundur aja. Nah, nggak boleh. Belajarlah mencintai apa yang kamu sudah pilih.
Belajarlah mencintai apa yang kamu sudah putuskan. Kenapa? Karena waktu kamu mendasari atas nama cinta untuk apa yang kamu lakukan, kamu sedang membuat Tuhan yang adalah kasih itu, yang adalah cinta itu ada di sebelahmu. Lah kalau kamu melakukan sesuatu tidak atas nama cinta karena terpaksa, Tuhan tidak di sebelahmu. Sampai sini paham? Paham? Karenanya nanti yang kelas 3, Pak saya mau ngambil digital bisnis inovasi, misalnya begitu. Ambil itu dan cintai apa yang kamu ambil. Pak saya mau jadi dokter, oke kamu masuk dokter, bam. Ternyata anaknya orang kaya-kaya semua yang sekolah di situ dan kamu paling nggak punya di situ. Udah paling nggak punya, paling hitam lagi. Rambutnya paling keriting lagi. Lah, terus kamu dibully. Karena apa? Waktu kamu ngambil satu kuliah, satu jurusan, kamu tidak bisa memastikan bahwa jurusan itu menyediakan tempat yang nyaman untuk kamu. Universitas itu teman-temanmu, kamu tidak bisa ngontrol bahwa mereka menyenangkan dirimu, nggak bisa. Nah, waktu kamu ditekan di situ, ada kemungkinan kamu mundur. Tetapi firman Tuhan mengatakan begini di Yakub tadi, selama 7 tahun Yakub bekerja. Dianggap waktu yang singkat oleh Yakub. Karena apa? Karena cintanya terhadap Rachel. Nah, kalau kamu nanti ngambil jurusan, ternyata jurusan itu tidak sesuai yang kamu harapkan. Kamu memilih universitas, ternyata universitas itu tidak sesuai yang kamu harapkan. Dan teman-teman yang ada di kelasmu adalah teman-teman yang tidak kamu harapkan. Firman Tuhan mengatakan, belajarlah mencintai. Belajarlah bertahan. Seperti Yakub. Anda pikir Yakub itu enak jadi peternak karena dia harus menggembalakan kambing, dia harus menggembalakan domba di tengah panas terik matahari. Bahkan di ayat itu mengatakan begini, aku bekerja sepanjang hari, pagi hingga malam. Bahkan mataku, dia bilang begitu, jauh dari kata tertidur. Kenapa? Karena takut kambing dombanya dicuri sama orang. Jadi Yakub di tengah yang namanya kambing domba itu, Yakub berusaha waspada walaupun sedang istirahat. Enak? Wah, enak. Berat karena Yakub anak kesayangan mamanya. Dia biasa dimanja. Tetapi Yakub belajar mencintai apa yang dia kerjakan. Sehingga pagi hingga malam matanya tidak tertidur. Tetap awas. Karena apa? Karena cintanya terhadap Rachel. 7 tahun berlalu. Akhirnya Rachel, dia berharap Rachel diberikan pesta, resepsi. Ternyata waktu zaman dulu, itu tertutup semua saudara yang namanya mempelai. Dan waktu itu tidak ada PLN. Ya. Genset juga nggak ada. Solar panel juga nggak ada. Jadi Yakub dia berpikir gini, oh ini Rachel. Karena tingginya sama, kan ditutupi semua, nggak tahu. Nah, waktu pagi matahari menembus kamarnya Yakub, Yakubnya noleh, ternyata bukan Rachel yang didapat. Yakubnya ditipu. Yakubnya marah. Dia datengin sama omnya, Om, kan janjinya Rachel. Kenapa Lea yang kau berikan? Dan si omnya ngomong, iya, di tradisi daerah ini tidak baik menikahkan
adiknya sementara kakaknya belum nikah. Lihat responnya Yakub. Karena cintanya sama Rahel, dia bilang, oke, tidak apa-apa. Gimana lagi? Karena si siapa namanya omnya bilang gini, ya udah kamu kerja sama aku lagi 7 tahun lagi. Untuk mendapatkan apa? Rahel. Nah, pertanyaannya gini, kenapa Om Laban menipu Yakub? Karena Yakub kerjanya bagus. Karena selama 7 tahun ternaknya Laban bertumbuh berkali-kali lipat. Yang awalnya mungkin cuma puluhan di tangannya Yakub, dalam waktu 7 tahun sudah menjadi ribuan, saudara. Akhirnya apa? Laban makin kaya gara-gara siapa? Yakub. Nanti kalau kamu kerja ikut orang, suatu ketika nanti setelah kamu lepas SMA atau kamu nanti lepas kuliah, pastikan bos yang meng-hire kamu, yang mempekerjakan kamu, pastikan waktu kamu bekerja sama mereka, kamu buat mereka tambah kaya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan gini, upayakanlah kesejahteraan di negeri di mana engkau aku buang. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya apa? Kalau nanti kamu kerja suatu ketika nanti di perusahaan, siapapun bosmu, buat bosmu makin kaya. Dengan apa? Yang kamu kerjakan. Karena apa? Kalau bosmu kaya, kamu sedang memastikan kekayaan akan menghampiri dirimu. Sama seperti Yakub, dia 7 tahun, dia tidak dapat apa-apa selain Lea, orang yang dia tidak harapkan. Tetapi karena cintanya sama Rahel, dia ngomong, oke om, 7 tahun lagi ntar kamu kasih Rahel ya. Siap. Dan Yakub kembali. 7 tahun itu dianggap waktu yang singkat oleh Yakub. Karena apa? Karena cintanya sama Rahel. Oke ya, singkat cerita setelah 7 tahun berikutnya, berarti sudah 14 tahun dia bekerja sama Laban, Rahelnya diberikan. Dan akhirnya si omnya ngobrol lagi sama Yakub, oke, Yakub kamu sudah dapatkan Rahel, kamu sudah dapatkan Lea. Oke. Akhirnya Yakub ngomong sama omnya, om, izinkan aku supaya 2 anakmu ini sejahtera di tanganku. Izinkan aku 6 tahun lagi aku akan bekerja sama engkau. Tetapi tolong 6 tahun ini engkau bayar upahku. Upahku adalah nanti kalau kambingnya belang-belang sama bentik-bentik itu milikku. Yang mulus kulitnya nggak belang-belang, yang nggak bentik-bentik itu miliknya om. Omnya ngomong, oke, setuju. Yakub yang awalnya tidak ngerti tentang peternakan, yang tidak ngerti tentang perkambingan dan perdombaan, selama dia bekerja, karena dia bekerja dengan cinta, Yakub punya keahlian yang tidak dimiliki oleh omnya. Dia bisa membuat kambing itu bisa belang-belang. Yakub ngerti caranya. Untuk membuat domba itu bentik-bentik, Yakub juga punya ilmunya. Singkat cerita, selama 6 tahun, jumlah yang bentik-bentik sama yang belang-belang melampaui jumlah kambing dan domba selama Yakub mengerjakannya 14 tahun. Artinya apa? Yakub lebih kaya dari pamannya. Kenapa? Karena Yakub bekerja dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, karena dia bekerja atas dasar cinta. Tuhan ada di sebelahnya, dan Tuhan ada di sebelahnya memberikan dia hikmat. Sehingga dia pandai. Karena dia pandai, dia ngerti membuat kambing dan domba belang-belang, dia ngerti caranya. Singkat cerita, akhirnya Yakub meninggalkan pamannya. Dia kembali ke negeri asalnya. Ingat, 20 tahun sebelumnya Yakub
pergi meninggalkan daerahnya. Hanya baju di badannya. Dia doanya sederhana. Doanya apa tadi? Hanya Tuhan beri aku roti. Beri aku makanan yang cukup. Itu aja. Dia tidak minta kekayaan. Tetapi 20 tahun berikutnya, karena dia bekerja karena cinta, dia bekerja dengan kesungguhan, menguntungkan pamannya, membuat Tuhan menyertai langkahnya. 20 tahun berikutnya, Yakub kembali ke daerah asalnya, tempat kelahirannya. Pulang, waktu berangkat, gak bawa apa-apa. Pulang, Yakub kembali ke daerahnya, bagaikan raja. Dia punya pegawai banyak. Dia punya yang namanya kambing domba ribuan, saudara. Dia punya unta ribuan juga. Dia berangkat meninggalkan daerahnya, tidak membawa apa-apa. Dia kembali membawa kekayaan yang luar biasa. Ini adalah nubuatan untuk kalian. Kalian ninggalkan tempat kalian lahir, tidak membawa apa-apa, betul? Nanti kamu kuliah di Surabaya, kamu nanti bekerja di Surabaya, di Jakarta. Pastikan kamu bekerja dengan cinta. Pastikan kamu bekerja dengan kesungguhan. Pastikan kamu membawa Tuhan dalam setiap langkah. Maka nanti suatu ketika Tuhan akan membawa kamu kembali ke daerah asalmu. Kamu kembali bukan dengan tangan hampa, tapi kamu membawa kekayaan di mana Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah. Sehingga kamu di daerah asalmu, kamu akan menjadi berkat kepada daerah asalmu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan. Jadi, yang Anda lakukan sekarang, Anda merantau jauh dari orang tua, Anda tinggal di tempat ini, bersyukur. Karena itu salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kesejahteraan dalam hidupmu.